Dua benda masing-masing M1 dan M2 dihubungkan dengan sutas tali yang melewati katrol seperti terlihat pada gambar. Benda M1 berada di atas permukaan bidang licin ya. Ini sudutnya alfa, M2 sudutnya beta ya. Tali tidak bermassa, tidak meregang dan massa katrol diabaikan. Oke, berapa tegangan dan percepatan masing-masing benda ya. Nah, di sini sebenarnya kita belum tahu mana yang akan turun ya, mana yang akan naik ya. Tapi kita pakai asumsi saja. Di sini dia lebih curam, maka kita asumsinya A-nya itu ke arah bawah. Ya, nanti ada syaratnya bagaimana supaya A itu arahnya ke arah bawah gitu ya. Ini asumsi kita ini akan gerak ke atas, maka percepatannya A juga ya, karena mereka pada tali yang sama. Sehingga di sini kalau kita gambarkan free body diagramnya gitu ya, maka untuk M1 gaya yang bekerja ada tali, tegangan tali, kemudian ada berat ya, ada berat yang arahnya ke bawah. Ini M1G, kemudian ini ada gaya normal N. Ya, maka di sini nanti tentu ada yang arah sumbu X dan ada yang arah sumbu Y. Ya, maka di sini kalau kita perhatikan ini yang arah G ini bisa diuraikan arah sumbu X dan arah sumbu Y. Ini sudutnya alfa, maka ini sudutnya alfa juga. Oke, dia dipercepat ke kanan atas A berarti T minus M1G ya. Ini yang ke arah kiri ini komponennya M1G sin alfa, yang ke arah bawah M1G cosinus alfa ya. Jadi M1G sinus alfa sama dengan M1 kali A gitu ya. Kemudian persamaan yang kedua ya, N minus M1G cosinus alfa itu nanti sama dengan 0 karena tidak ada percepatan yang tegak lurus dengan bidang miringnya gitu ya. Maka nanti ini yang kita pakai. Kemudian untuk yang M2 ini kasusnya hampir sama. Nah, ya sama sebenarnya gitu ya, sama. Cuman arah percepatannya dia ke bawah gitu ya. Jadi ini kalau ada M2 di sini, M2 maka dia dipercepat ke arah bawah. Sehingga ini kita punya tegangan tali, kita juga punya berat. Jadi M2G, kemudian ada gaya normal ke arah kanan atas. Ya, ini N2 gitu ya. Maka di sini kita uraikan arah sumbu X dan arah sumbu Y-nya. Oke, maka ini besarnya adalah beta, sehingga yang ke bawah sini adalah M2G sinus beta. Maaf kok alfa sih. Beta, maaf ya. M2G sinus beta, yang ke arah kiri bawah M2G cosinus beta. Ya, maka di sini M2G sin beta minus T sama dengan M dikali A. Gitu ya. Ini yang akan kita pakai karena yang satu lagi N2 minus M2G cosinus alfanya sama dengan 0. Ya, cosinus beta maaf, bukan cosinus alfa ya. Cosinus beta sama dengan 0. Ini tidak bisa kita pakai ya, karena tidak ada yang digunakan kecuali kita punya gaya gesek di sini. Oke, maka di sini kita gunakan dua persamaan di sini yang lalu kemudian akan kita eliminasi gitu ya. Dua persamaan ini harus kita eliminasi ya, maka M2G sin beta minus T M2A lalu T minus M1G sinus alfa sama dengan M1A. Kalau kita jumlahkan maka T-nya hilang, lalu di bawahnya adalah M2G sinus beta dikurangi M1G sinus alfa sama dengan M1 plus M2 alfa, A, maaf percepatan, maka A-nya akan didapatkan G dalam kurung M2 sin beta minus M1 sin alfa dibagi M1 plus M2. Nah, ini berarti syaratnya supaya A positif itu harus nilai M2 sin beta ketika dia lebih besar daripada M1 sin alfa, maka nilai A positif dan ini percepatannya akan berlaku gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nilai M2 sin betanya harus lebih besar daripada M1 sin alfa. Ini untuk percepatan, maka untuk tegangan tali kita tinggal masukkan dari persamaan yang ini ya, yang ini. Berarti M1A ditambah M1G sin alfa, sehingga T-nya adalah M1 dalam kurung A-nya yang kita sudah dapatkan barusan.
Ya, jadi M1 langsung aja ya. Jadi kita punya T M1 dikali G ya, jadinya M1 dikali G dikali M2 atau ini langsung ini kita kurung dulu aja ya. M1G M2 sin beta dikurangi M1 sin alfa dibagi M1 plus M2 ditambah ya, ditambah M1 kali G dikali sin alfa gitu ya, seperti itu. Oke, ini nanti kita naik ke atas ya. Jadi T-nya ini kita akan harus samakan penyebutnya gitu ya. Ini harus kita samakan penyebutnya. Berarti kita kalikan dengan M1 plus M2, bawahnya dibagi dengan M1 plus M2. Gitu ya. Jadi nanti T-nya itu akan sama dengan ya, kita masukkan ini M1G kali M2, atau untuk lebih mudahnya kita bisa buat menjadi M1 M2 G sinus beta minus M1 kuadrat G sinus alfa. Gitu ya. Sinus alfa. Oke, ditambah ini. Ditambah ya M1 kuadrat G sin alfa ditambah M1 M2 G sin alfa gitu ya. Dibagi dengan nanti M1 plus M2. Nanti yang M1 kuadrat ini bisa kita coret ya. Nanti akan didapatkan nilai T yang akhirnya adalah M1 M2G dalam kurung sinus beta ditambah sinus alfa dibagi M1 tambah M2 gitu ya. Semoga bisa dipahami ya dan lebih jelas.